Saya udah bilang, Pak, aku belum mandi, saya pulang dulu ya mandi. Rumah saya dengan garasi dekat, dengan yayasan sekretariat dekat. Saya mandi dulu. Ini Pak Widi sebentar lagi cerita lagi. Saya bilang jangan, saya harus mandi. Ya biasanya mandi kalau mau. Nah, suara dari speaker itu dari rahim masjid dengar mobil Altis saya itu alarmnya bunyi. Kaget akhirnya semua yang di rumah situ ataupun di tetangga itu kaget. Bunyi tat alarmnya kenceng itu. kenceng alarm bunyi itu loh, seperti disenggol orang. Akhirnya yang nyenggol itu jin, bunyi kenceng. Setelah itu bunyi kedua kali, saya akhirnya keluar, saya tanya ke sama tetangga, Pak, maaf Pak D, nanya kemarin bunyi seperti ini enggak pernah, baru kali ini bunyi. Iya, wah aneh juga nih, bisa ngusir tamu saya bilang. Akhirnya balik saya, tamu ini ikut saya nanya ke tetangga itu ikut supaya jadi saksi kan, memang saya ajak. Nah, setelah saya pertanyaan itu, loh Mas, sampai mobilku saja protes karena jenengan ini nggak pulang-pulang, karena nggak ngizinin saya untuk mandi. Pulang dulu ya, maaf ya. Yang lebih baik jenengan yang penting keluar dari sini dulu, terus pergi masjid, silakan. Saya tak pulang karena harus mandi. Itu dengan suami istri Pak Sunardi. Suami istri. Istrinya nggak protes, sama curhat juga. Ya istrinya curhat dua-dua ini curhat. Terus saya bilang ya karena saya nggak mau dikasih ceritanya kan, saya harus benerin dari dalam. Akhirnya dia maghribnya saya lupa ikut di tempat saya atau enggak, karena saya langsung pulang karena harus ganti baju karena sudah agak. Ganti baju, mandi, balik ke masjid, saya ambil mobilnya karena kuncinya di rumah, saya bawa mobilnya, saya keluar dari garasi, saya bawa ke masjid karena cuma belakang masjidnya. Di masjid itu bunyi, tapi tidak bunyi suara, lampunya klip-klip. Karena kalau bunyi ganggu saya sholat kan. Iya. Tahu loh mobilnya itu sampai kalau saya sholat dia nggak bunyi. Setelah selesai sholat maghrib, saya bawa pulang ke rumah, saya parkir depan rumah. Sampai akad nggak bunyi. Sampai seharian akad nggak bunyi. Setelah itu sore saya bawa ke garasi lagi, saya parkir di sana. Seninnya saya tanya ke tetangga, tadi malam bunyi nggak? Enggak bunyi. Oh berarti setannya paham. Setan aja paham loh Pak. Apalagi orangnya seharusnya lebih paham kan gitu. Akhirnya sudah finish, dia pamit, terus saya merasa alhamdulillah. Berarti kemarin itu saya ngusir secara halus bahwa saya belum mandi saja tidak mempan, setelah diusir sama setan mempan kan itu. Jadi setan saja bisa bantu kita untuk mengusir tamu. Dan gitu. Terus habis itu orangnya gimana endingnya tuh? Orangnya setelah itu pulang. Nanti dikasih tantangan 40 hari. Nah, saya kasih tantangan 40 hari, foto beliau di spanduk, tantangan 40 hari, suami istri. 3 hari atau 4 hari beliau hubungi sama saya WA, ngucapin terima kasih, hatinya sudah tenang, 5 waktunya sudah jalan. 7 waktu Pak sebenarnya, bukan 5 waktu. 7 waktu itu apa? 7 waktu itu yang 2 tahajud sama duha. Kalau 5 itu kan Islam. Islam itu apa sih Pak? Kan itu pertanyaan. Islam apa sih Pak? Islam. Selamat. Islam apa? Islam. Isya subuh luhur asar maghrib. Nah, enak kan? Tapi ada yang kedua, ingin selamat lakukan ajaran Muhammad. Ingin selamat lakukan ajaran Muhammad. Udah selesai, enak. Nah, yang 2 waktu duha sama tahajud kalau bisa 6 rakaat. Kalau punya masalah begini seharusnya 8 rakaat. Tidak usah kerja sudah. Tidak usah kerja. Sholat aja kerjaannya. Nanti biar yang kerjaan secara teknis itu pihak lain akan nawari. Nanti tak buatin begini Pak, nanti tak buatin begini. Pihak bank akan nawari seperti itu. Pihak leasing akan nawari seperti itu. Dan itu terjadi kok sama saya. Saya kencengin sholat, pihak bank yang nawarin ke saya. Gimana nawarin? Nawarin, buat surat Pak Widi seperti ini. Jadi saya dikasih draftnya, saya tinggal ngeprint aja.
Jadi tidak perlu kita bingung mengenai surat apa. Alhamdulillah setelah 3-4 hari kemarin sebenarnya mau ikut, tidak tahu sekarang mau jadi ikut atau enggak karena terbentur dengan amarja kesini dia. Iya. Itu aja pengalaman dari saya. Jadi Islam itu yang paling mudah Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Ingin selamat, lakukan ajaran. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, ini tambahannya buat Mas Bagus, buat siapapun. Orang kadang-kadang berpikir logik. Bahwa logik itu adalah sesuatu yang bisa menyelesaikan, padahal tidak. Logik itu hanya sebagian kecil aja. Saya pun sama. Meskipun kalau orang menganggap saya bisa mampu melakukan sesuatu, saya nggak mampu. Semakin saya tidak mampu, berarti Allah akan memberikan kemampuan. Jadi semakin saya pasrah pada Allah, Allah akan memberikan kekuatan gitu. Jadi lakukan itu dan alhamdulillah ada aja cara lunasinya meskipun pada saat sulit itu. Jadi saya saat sulit saya ini menyelesaikan. Citra saya yang bagus nggak? Bisa nggak? Bisa ya. Jangan ini, arahkan aja. Oke. Jadi biarin aja. Dah. Lampunya mati bisa nggak? Ada nggak lampunya? Harus dimatiin dulu nih. Enggak usah deh. Jadi saya ngelakukan sesuatu kadang terus orang kadang suka gini loh, suka berpikiran tidak mampu dulu. Nah berarti kalau Pak tadi datang ke saya, ngerti dalam posisi apa itu tadi ada hutang ngerasa nggak mampu kan, minta solusi kan, nggak mampu, itu salah itu. Yakinkan dulu bahwa kita bisa mampu. Kenapa? Karena Allah maha kaya. Dan kita harus ada keyakinan dalam diri kita bisa menyelesaikan masalah. Kalau Bapak aja nggak yakin, bagaimana Allah membantu menyelesaikan Pak itu? Nah, untuk menguatkan itu pakai cara logik tadi, sholatnya kuatin sehingga keyakinan pada Allah lebih tinggi. Ini pelajaran kamu, Fitra, buat kamu juga. Jadi kalau kamu punya sesuatu, jadi semakin kita ngerasa mampu, semakin tidak mampu. Semakin kita ngerasa tidak mampu, semakin mampu. Itu tekniknya. Terus yang kedua, supaya dapat petunjuk, selain tadi bahwa kita ada keyakinan, kita tidak boleh takut pada siapapun. Nah kayak Mas Bagus, kan takut rumah dilelang. Nah paham kan kalau bisa bukan hanya Mas Bagus, istrinya juga itu. Jadi istrinya harus paham itu. Dan saya dengan Iun ya, mohon maaf Mas. Saya kalau ini saya gagal semua, ternyata kelelang dimiliki orang, saya ruginya mungkin hampir 10 M dulu. Padahal utang saya paling 3 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Itu aja. Dan saya udah ngomong ke istri saya, dia bilang, Jan, ini saya komit, kalau saya keras orangnya. Keras, makanya saya tawarkan Bapak mau pakai jalan keras silakan, toh Bapak yang lakukan. Dan saya tidak ini. Saya hanya nyarankan doang. Kalau saya sedang mau jalan halus silakan, cuma saya kasih tahu jalan dulu. Kalau saya ketika saya berazam tidak mau riba, stop hari itu juga kerjasama untuk bayar bunga dan yang lainnya. Paham maksudnya? Dan stop kalau nggak selesai masuk ke lelang saya akan gugat. Dan saya siap itu. Saya kehilangan pun di pengadilan, ternyata saya kalah, saya udah hilang. Salah satu contoh, bila saya harganya 4,5 miliar. Bila utang saya dibilang cuma 1 miliar. 1 miliar pun gak balik dengan pinjaman 5 juta itu. Kurang ajar gak banknya. Ngerti maksudnya? Yeah. Saya kalau kalah rugi gak saya? Rugi kan berarti hampir 3 miliar lebih kan. Saya tanya, sakit hati enggak? Saya udah siap kehilangan masalahnya. Karena apa? Saya doanya satu. Karena saya punya keyakinan. Ketika saya kalah, saya minta sama Allah, ya Allah gantikan saya 10 kali lipatnya gitu. Bayangin dulu. Nah, power itu, keyakinan tadi itu tergantung kita, mampu apa kita melakukan itu. Kalau nggak mampu susah gitu, kalau kita nggak nyampe sana. Supaya nyampe sampai ke keyakinan itu, cara logik kita gunakan tadi, cara ibadah tadi. Jadi sholat tepat waktu, simpel nanya, bener kayak pilihan kalau ngatasi sesuatu. Tanya dulu, sholatnya di mana ya, subuhnya. Betul, saya akan pelajari nanti ke depan saya gitukan. Karena kalau saya pun syarat orang, kan saya mau gabung dengan RSC pendampingan, tanya dulu tentang kayak tadi. Kalau dia siap, kalau orang muslim siap ningkatin ibadahnya, monggo. Kalau nggak usah, capek-capekin. Karena ada akan bermasalah juga gitu. Jadi cara unlogik nih sebenarnya itu mengambil peran 70-80% Mas Bagus. Cara logik itu biasa aja, siapapun bisa gitu. Ngerti? Dan kita kenapa berhasil karena seperti itu. Jadi intinya pertama yang tadi keyakinan, ibadahnya kuatin. Satu lagi apa coba? Tidak takut pada siapapun. Nah, itu ada salah satu ayat Allah, tunaikan zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat, dan hanya bergantung pada Allah. Sehingga aku akan memberikan petunjuk. Jadi petunjuk itu akan diberikan ketika kita tidak takut pada siapa. Kalau Mas Bagus takut. Nah, tapi
kalau keimanan kita, keyakinan kita tergantung diri masing-masing. Monggo, silakan pakai cara apapun. Tapi kalau saya tadi, karena saya tidak takut dengan apapun, pasti ada jalan keluarnya. Itu fungsinya. Jadi kalau kita hanya takut pada Allah dan kita pasrah, kita akan jalan keluarnya. Cap, kalau saya rugi gimana, Cap? Segala macam-macam kan kita takut rugi. Kalau saya prinsip gini, ada beberapa pengusaha yang tidak mau kehilangan. Ini saya ada cerita. Ada salah satu pengusaha di seberang pulau, saya nggak sebutin namanya karena dia ngikutin YouTube saya. Itu utangnya itu 7 miliar, asetnya 6,5 miliar. Padahal dia oleh pengadilan udah dikasih 4 miliar. Banknya udah setuju 4 miliar. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena kredit modal kerja gitu. Oke, potong. Jadi kan habis-habis ya. Nah, karena pas kalau dijumlahin ternyata ini tinggal 4 M gitu. Nah, orang itu disuruh jual, tapi dia nggak mau jual. Dia memasarkan rumahnya, asetnya nggak mau karena tempat usahanya segala. Dia tidak mau kehilangan aset, dia tidak mau jual, dicariin pembeli dia nggak mau gitu. Padahal masih ada lebihnya gitu. Udah gitu, dia bayar nggak mampu gitu. Nah, terus maunya apa gitu? Terus bagi bayar pengacaranya hanya dibayar dengan terima kasih sekedarnya. Saya kan kasih juga pengacara, paham maksudnya? Sampai ke MA gitu. Sekarang kalah minta penyumbang kembali. Butuh saksi, butuh bukti baru nggak saya? Minta tolong saya tanya, saya bisa nolong nggak? Nggak bisa, ngapain? Nggak bisa. Nah, yang lebih bisa berarti orang yang di sana kan berarti ya harus mau dong bayar. Masa kamu minta tolong terus ke saya ke orang tapi tidak perlu mau bayar, gimana selesainya itu? Nggak tahu ya. Oh dia pengacaranya kayak anak saya segala macam-macam, itu urusanmu. Gitu. Tapi kalau jasa orang itu aja tidak dihargai. Paham ya? Akhirnya saya tanya ke nasabahnya, saya ini siapanya ibu? Saya suruh ke sana, kan butuh ongkos. Dan saya di sini punya kegiatan banyak juga. Itu apa enggak? Jadi harus logis sesuatunya, harus mau kehilangan. Nah kemarin menyelesaikan utang ya 2,8 selesai 1,4 selesai mas bagus. Tim saya dikasih bonus tuh. Dia yang ngurusin itu kasih 20 juta sama orangnya. Belum yang lain-lainnya. Dia sampai ngasih bonus ke tim RSC. Pendampingan memang berbayar tapi murah itu. Kalau sukses dibayar. Kenapa? Bayangin 2,8 bayar cuma 1,4. Seneng nggak orangnya? Udah gitu, udah mau di cash, udah cash data ya, udah masuk lelangan segala macam-macam. Udah gitu ada pembeli lagi. Saya pembelinya senang nggak saya? Iya. Kalau pembeli langsung ikut cash segala macam-macam, kan bisa digugat betul apa? Kayak teman kayak tadi itu kasusnya. Nah ini enggak gitu. Nggak, sambil diurusin BPHTB diurusin, banknya terima kasih nggak katanya? Ucapin terima kasih nggak? Ucapin terima kasih ke tim RS ya. Terima kasih SKD katanya banknya. Ini kamu terima kasih kenapa? Dibantu gitu. Banknya juga sengsara karena memang di cash pun itu bank tidak boleh memiliki, harus lepas dalam 1 tahun itu ke tempat lain. Makanya kasusnya tadi yang bank itu diserahkan ke orang yang casingnya itu dijual ke satpam tadi, itu hanya lewat aja itu yang permainan itu aja gitu. Paham ya? Karena memang tidak boleh dimiliki si cash itu hanya cash utangnya, bukan SHM-nya, bukan ini. Dia harus lepas lagi ke yang lain gitu. Itu targetnya gitu. Jadi kalau Bapak tidak mau kehilangan pun ya susah gitu. Dan saya yakinkan ya di sini satu hal lagi. Kalau kita punya masalah segala macam-macam, kita nih pengusaha segala macam, Bapak udah miliki rumah segala macam. Harus kalau saya loh ya, kalau Bapak terserah loh. Kalau kita udah pernah memiliki segala macam-macam, kita kan cuma kehilangan harta gitu kan. Kesehatan Bapak masih terjamin kan, kayak Mas Bagus. Gini-gini dia punya sekolah loh, hebat. Iya. Gini-gini punya sekolah kayak ini punya sekolah SD, TK, sampai SMA loh. Madrasah ya. Namanya apa namanya? Biar ini. Bina Ihsan Mulia dan banyak juaranya. Dia menghasilkan betul loh. Bina Ihsan Mulia di mana? Di sini. Di sini, nah di Muding ini. Dan kalau nanti sob ya, kalau nanti di Bali mau nyekolahin anaknya, sekolahan di tempatnya kakak ipar saya. Hebat sob, banyak juaranya, menghasilkan banyak juara. Kemarin juara terakhir apa? Ya, yang sekarang terakhir MA-nya juara di Jember itu juara agama ya, matematika di Jember. Hebat. Nah gini Mas Bagus, ya tadi kita ini pengusaha gitu kan, asal udah modal terbesar kita apa coba sebetulnya? Kan hidup apa sehat ya. Iya. Mas Bagus dengar nggak? Saya punya mantan karyawan namanya Widi, meninggal stroke menurut saya. Iya, saya dengar ya? Ya udah gitu. Jadi intinya apa? Kalau kita masih hidup, ada kesempatan nggak sebetulnya? Iya, bisa. Paham ya? Nah kalau ada kesempatan, terus kedua kemampuan Mas Bagus untuk memiliki lagi kan mudah gitu. Terus untuk yang lainnya, yang penting apa? Hidup sehat, insya Allah bisa miliki lagi gitu. Paham ya? Tapi kalau Pak yakin, sorry Pak. Jadi kalau saya kesini lihatin keyakinan dulu gitu. Kalau Pak yakin, saya yakin ya semua dulu. Kalau nggak yakin nggak usah.
Demikian saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak salahnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim itu.